dengan majalisil ilim. Duduklah kalian di majlis taklim. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ingin dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, jangan tinggalkan majlis taklim. Itulah satu-satunya pengikat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kalian ingin tetap dianggap menjadi umat Nabi Muhammad, jangan tinggalkan majlis taklim. Jangan tinggalkan guru-guru Anda di kampung-kampung di mana mereka mengajar di kampung kita.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah pertemukan kita di sini ini setelah beberapa giliran kita tawakufkan karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah berlalu, mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik tarawih, qiraatul Quran, puasa kita semua diterima oleh Allah. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Sifat 20 memasuki halaman 7 tentang sifat zat Allah Subhanahu wa taala yaitu Hayyun. Benar itu ya? Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyun, artinya yang hidup, maka mustahil, yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya, maka patut bagi mukmin muqtaqid bahwa senantiasa banyak tawakalnya kepada Allah Ta'ala, yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ihwalnya jua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbih lisani wa rijli bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kita sifat 20 tentang sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Hayyun. Hayyun yaitu zat yang hidup. Hayyun yaitu zat yang hidup. Siapa zat yang hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajib hayatun. Allah memiliki sifat wajib yaitu hayatun. Sifatnya wajib hidup. Sifatnya wajib hidup.
Bagaimana dengan zatnya? Kalau sifatnya saja wajib hidup, zatnya otomatis. Kalau sifatnya wajib hidup, zatnya zat yang maha hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat wajib hayat. Allah sendiri adalah hayyun. Mana bukti Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatkan hayat? Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalil ayat diambil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surin bin Ammar qala kuntu nazilan fi sikatin min sikakil kufati fi hijjatin hajjatuha famadaitu fi lailatin dhulma fi hajatin li fa idza ana marartu fi manzilin min manaziliha fasami'tu fi jawfil laili qailan yaqulu ilahi bi'izzatika wa jalalika ma'aradtu bima'siyati khilafuka wa ma kuntu laka indal ma'siyati jahilan walakin khati'atun aradat li wa barrani sitrukal murahhi alayya wa a'ani alayha syaqawati faktahamtu bil ma'siyati bijahli wal ana arju min fadlika an takbala udri wa in lam takbal udri fawatula huzni bil azabi in lam tarhamni falamma sakata qara'tu alaihi ayatan min kitabillahi ta'ala ya Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an Mansur bin Ammar, diriwayatkan, dikisahkan dari Sayyidina Mansur bin Ammar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kuntu nazilan fi sikatin min sikakil kubah min sikakil kubah. Kuntu nazilan, aku singgah. Nazilan singgah. Kalau kita mungkin mampir gitu ya. Kuntu nazilan fi sikatin, ya, fi sikatin. Sikak yaitu gang-gang, ya, tiap-tiap desa atau kota masing-masing yang gang. Jakarta dikenal, ya, apa namanya, proyek puskita, ya, buat gang, dirapiin gang, bagus-bagus.
Hindu, sehingga terbentuklah kampung-kampung ya, yang tadinya nggak punya gang, hanya jalan setapak, sekarang bisa dimasuki bahkan mobil satu, itu namanya sika. Jadi aku mampir atau singgah pada satu gang dari gang-gang yang ada di Kufah. Kufah itu adalah salah satu kota yang ada di Irak, yaitu Kufah. Jadi di dalam perjalanan hajiku atau di dalam perjalanan haji. Jadi kalau orang di Jazirah Arab ya pada zaman dulu nggak pakai pesawat, memang nggak ada. Mereka dari negeri ke negeri ya pakai apa? Kuda atau onta. Mau nggak mau di banyak singgah. Kalau tidak mau banyak singgah. Kan umatnya kita misalkan ke Jawa zaman dulu nggak ada kendaraan mobil apalagi pesawat. Masing-masing ya, pakai apa? Kuda ya, yang lainnya. Begitulah kondisinya ya, kira-kira sampai beberapa kilo, beberapa puluh kilo kendaraan kita atau tunggangan kita letih, maka kita harus istirahatkan. Nah, ini seperti itulah kira-kira ya. Hajat duha, kemudian aku ada hajat ya, aku memiliki hajat ya, atau melaksanakan satu hajat. Famadaitu fi lailatul zulma, famadaitu maka aku lewat ya, aku lewat ya, artinya jalan lewat ya, di malam yang gelap, di lailatul zulma, di malam yang gelap, fi hajatin untuk memenuhi hajatku ya, untuk memenuhi hajatku. Lagi jelaskan ini hajatnya untuk apa. Wa idza ana marartu fi manzilin min manaziliha ya, tiba-tiba saat saya berjalan di gang atau di lorong untuk memenuhi hajatku ya, aku melewati satu rumah dari rumah-rumah yang aku lewati di gang tersebut. Kayak kita kan gang banyak rumah tuh, dilewatin ya salah satu rumah ya. Pas itu bijaubil laili, dan aku mendengar di tengah malam, bijaubil laili itu tengah malam, aku mendengar qailan, ada orang yang berkata, qailan, ada orang yang berkata. Apa yang dikatakannya? Yaqul, orang itu berkata, ilahi bi'izzatika wa jalalika, wahai Tuhanku ya, wahai Tuhanku ya, dengan keagunganmu dan kemuliaanmu, bi'izzatika wa jalalika, dengan keagunganmu dan kemuliaanmu. Kata siapa nih? Kata orang yang berbicara ya, di dalam rumahnya terdengar wasami'tu qailan, aku mendengar seorang berbicara. Berarti orang ini sedang bermunajat kepada Allah. Paham maksudnya ya? Sedang bermunajat kepada Allah. Ya, katakan ilahi bi'izzatika wa jalalika ya, dengan
keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, ma'aratu bimaksiyati hilabuka, ya, dengan ya, maksiatku, ya, artinya aku bermaksiat, ya, aku bermaksiat kepadamu, aku tidak menghendaki ya melawan kepadamu, dilakukan melawan atau menyalahi. Sungguh aku bermaksiat kepadamu, ma'arabtu, aku tidak kepengen hilafuka, yaitu melawan kepada ya, dia pengakuan seorang hamba ketika dia terjerumus di dalam dosa, di dalam maksiat kepada Allah, dia bermunajat di malamnya, ya Allah, ya, aku terjerumus di dalam maksiat kepadamu, tetapi aku tidak pernah niat, tidak pernah punya keinginan untuk melawanmu dalam maksiatku itu. Paham maksudnya ini ya? Ini orang jujur amat, kalau kita maksiat ketawa, pulang di rumah senyum-senyum, kapan lagi? Kita tuh. Ini Abi Mansur bin Ammar, dia dengar ada seorang hamba diakui dia bermaksiat, terjerumus bermaksiat kepada Allah, tapi maksiat itu maharap itu katanya, aku tidak punya keinginan, ya, apa yang tidak diinginkan, hilafukan, yaitu melawanmu. Ya. Wa ma kuntu laka innal maksiati jadilan, dan aku ketika terjerumus di dalam maksiat, ya, aku bukannya bodoh, aku tahu ini dosa, aku tahu. Nah, kita rata-rata kita tahu bahwa kita lagi ngerjain dosa, tahu nggak? Tahu, berarti kita nggak bodoh. Tapi kita bangga dengan dosa kita. Kalau dia enggak nih, dia akui kesalahannya. Ketika aku jatuh terproses dalam maksiat, aku tidak dalam keadaan bodoh, aku tak. Luar biasa seorang hamba. Walakin qatiyatun, akan tetapi itu adalah kesalahan. Diakui bahwa terjerumusnya dia dalam maksiat, dalam keadaan ya dia tidak ingin melawan kepada Allah, dan dirinya ya bukannya bodoh ketika terjerumus di dalam maksiat. Akan tetapi ya, khati'atun aradat li, akan tetapi kesalahan itu datang kepadaku, ya, datang kepadaku, Allah atau menghadang datang kepadaku. Jadi dia tahu ini maksiat, ya, berdosa, ya, dan dia tahu bahwa ini adalah ya hal yang menyalahi Allah, melawan kepada Allah. Tetapi ya, khati'atun aradati, bahwa kesalahan itu menghadang aku, ya. Wa gharrani, dan menipu aku, ya. Apa yang menipu laki-laki itu? Situka murahi, situka murahi, aku tertipu dengan ya apa ya, sitru atau menutupi gitu ya, situka menutupmu atau kiraimu itu, kirai ya kalau lebih tepat, kalau kita hordeng gitu ya. Akan tetapi hordengmu itu ya mengulur, murahi, mengulur, ya, menutupi. Misalkan kita kan ini jendela nih,
Kalau kita buka kan dari sana bisa melihat ke sini, dari sini bisa melihat ke sana. Tapi dengan hordeng kita hanya bisa ngintip, orang lain nggak bisa tahu. Paham maksudnya dia? Aku tertipu dengan sitrukal murahi. Ya, maksudnya Allah selalu menutupi maksiat kita. Aku tertipu dengan sifat murahimu yang selalu menutupi hamba-hambamu. Ya, kayak kita nih kan kelihatannya kayak kesan bener nih. Kayak biji, kayak baju koko, kayak kain, perasaan udah jadi orang alim bener, udah orang soleh bener. Mudah-mudahan kita bukan maksiat. Allah nggak bukain aib kita. Kalau Allah bukain, malu kita nih. Kan masing-masing nggak tahu nih keadaannya masing-masing. Itu karena apa? Allah zat yang maha menutupi aib-aib hamba-hambanya. Aku tertipu ya Rabb dengan sifat apa? Sitrukal murahi, sifat di mana tiraimu menutupi kesalahan-kesalahan hambamu. Ya, Allah tutupi supaya si hamba sadar. Ya. Jangan sampai mengulangi lagi, bertobatlah aku akan ampuni. Ya, tapi yang nggak sadar terus, ya. Katanya ada Allah, ternyata gue nggak apa-apa maksiat. Banyak orang yang seperti itu. Ya. Di zaman para nabi-nabi dulu juga seperti itu. Zaman Rasulullah juga demikian. Sampai saat ini orang nggak sadar, tertipu dengan apa? Dengan sitrukal murahi, sifat Allah yang menutupi celah dan aib hamba-hambanya. Ya, beruntung kita yang ditutupi oleh Allah. Mudah-mudahan nanti di masa juga ditutupi oleh Allah. Tapi yang dibuka aibnya Allah, yang lagi berzina, ketangkep basah, yang lagi mencuri, digebukin di kampungnya, ya, yang lagi korupsi, Allah ditrofisi, diviralkan. Allah buka nggak tuh aibnya? Kita alhamdulillah nggak ketahuan. Dosa kita banyak benar, tapi Allah tutupi. Tapi ingat jangan tertipu ada. Ya, syukur, terima kasih Allah masih tutupi. Ya, ini diakui oleh si hamba tadi bahwa maksiat dia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diulangin lagi. Akhirnya dia bermunajat kepada Allah, diakui bahwa tiraimu ya Allah yang menutupi aibku maksiatku, ya, telah menipu aku. Aku tertipu dengan sifat mulia agungmu. Paham? Bukan Allah menjerumuskan kita, justru Allah kepengen kamu sadar bahwa itu adalah kesalahan. Terus apa lagi? Ya. Murahi alayya, gitu ya. Yang tiraimu menutupi aku, yang menutupi maksiat. Wa amani alaiha, ya. Wa amani alaiha, dan kau menolong itu, ya, atas maksiatku. Ditolong, kalau enggak ya Allah betapa aibnya orang tuanya yang anggap anaknya soleh benar, maghrib ada di musola, subuh udah keluar bayang. Padahal maghrib nggak ke musola dia. Dia main ke rumah temennya, dia main catur. Ya. Dia pakai kain rumah biji. Kan nggak tahu orang tuanya. Allah tuh bikin pulang bapaknya bangga, ibunya, oh anak dia soleh. Lalu bayang kagak. Ngakunya ke musola. Tuh. Si hamba tadi mengatakan wa'ani alaiha, dan engkau menolong itu atas
aib maksiat. Ya, bahkan di sini wa'ani 'alaiha syaqawati, yaitu nasib burukku. Syaqawah, nasib buruk atau kelacuran. Kan namanya syaqawah itu kelacuran. Ya, kita nih yang berbuat maksiat itu namanya orang yang lacur. Ya, tapi Engkau menolong aku dari kelacuran aku, dari nasib burukku. Orang yang bermaksiat pasti bernasib buruk, tapi Kau selalu tutupi dengan tirai murahi, sifat apa tadi? Ya, yang menutupi aib seseorang. Luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah bagaikan, kalau digambarkan Allah bagaikan tirai, ya, atau hordeng yang menutupi, yaitu ruangan dalam gak bisa dilihat oleh orang. Itulah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut tadi, ya, sitrukal murahi. Jadi Engkau menolong aku, ya, dalam kelacuranku. Aku orang yang lacur, tapi Kau selalu tolong. Kau nggak buka aibku di masyarakat. Aku orang bejat, aku orang yang bermaksiat, aku yang selalu berdosa kepadamu, tapi Kau selalu tutupi, ya Allah. Dia seorang hamba, ya, dia akui, dia ajak bicara Tuhannya. Makanya kita banyak bicara kepada Allah, akui kesalahan kita, diakui. Ini kebetulan pengakuan seorang hamba ini didengar oleh siapa tadi? Mansur bin Ammar, karena dia melewati rumah orang laki-laki tersebut yang sedang bermunajat kepada Allah. Kemudian mana? Faktahamtu fil maksiyati, ya, maka aku terjun, ya, maka aku terjun di gelanggang maksiat. Maka aku terjun, faktahamtu fil maksiyati, maka aku terjun di gelanggang maksiat. Bukan di lapangan bola, bukan. Ya. Faktahan itu, ya, terjun di gelanggang maksiat. Bijali, karena kebodohan aku. Sungguh aku bodoh, padahal Engkau tutupi aibku. Seharusnya aku berterima kasih dan aku bertobat, tetapi aku terus berulang-ulang. Aku tertipu, ya Allah, dengan sifat, ya, menutupimu akan celah hamba. Ya, sampai di sini paham gak nih? Ya, biar dipahami. Ya, jadi ini pelajaran untuk kita. Kalau salah sama Allah, kita berdosa kepada Allah, ya, mengadulah kamu kepada Allah, mintakan jalan keluar, ya, karena kita sulit keluar dari gelanggang maksiat. Kalau sudah terjerumus, sudah susah, ya. Makanya kita diperintah, diajarkan Rasulullah untuk banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya untuk doa setia, tak berdaya upaya untuk tinggalkan dosa. Itu maksudnya. Minta tolong Allah. Aku punya daya upaya untuk meninggalkan maksiat. Tolong aku, ya Allah. Aku gak mampu. Teman-temanku selalu mengajak aku. Lingkungan aku tetap rusaknya.
nggak bisa keluar dari lingkungan ini. Allah, bantu aku, tolong aku ya Allah. Allah yang maha ya menghendaki Engkau mampu menghindarkan aku daripada kesalahan-kesalahan yang berkepanjangan. Ini minta tolong. Itu makanya orang bermaksiat harus munajat kepada Allah, beristighfar, minta ampun, minta tolong. Itu yang dimaksud di sini. Apa tadi faktaan itu ya, benar. Bijahli, ya, karena kebodohan aku. Maka aku terjerumus di dalam maksiat karena kebodohanku. Wal'an arju min fadlika. Sekarang aku berharap min fadlika, dari kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah, antak bala uzri, terimalah ya, agar kau menerima yaitu uzurku. Kelalaian aku itu uzur adalah kelalaianku. Terimalah ya Allah ya uzurku ini. Fa in lam takbal uzri, jika kau tidak terima alasan aku ini bahwa aku terjerumus ya, karena aku bodoh, tertipu dengan sifat rohmu ya Allah ya, jadi sampai adu aja, ngomong aja sama Allah, bebas sama Allah, jangan pakai ngatur-ngatur bahasa. Oh ini emang saya ngomong Allah kata mereka kelamaan mereka pegel, jangan pakai ngatur-ngatur bahasa, udah sampein aja bebas. Allah nggak akan pengaruh dengan bahasa kita ya, kan kurang sopan bahasanya begini. Nggak ada, Allah nggak ada urusan sopan nggak sopan. Allah yang Allah lihat adalah hatimu, jujur tidak. Buat apa mengatur bahasa begitu indah bahasanya? Tapi hatinya nggak benar. Ya, biar jujur aja. Yang Allah lihat adalah hatimu. Ya, ucapanmu, ya ketika mengadukan kepada Allah, ya Allah nggak pedulikan itu pantas tidak bahasa itu. Allah nggak jadi rendah dengan bahasa kamu. Allah maha mulia, maha agung, nggak jadi rendah dengan bahasa kita yang rendah. Ya, begitu maksudnya. Jadi jangan ngatur-ngatur, akhirnya nulis dulu. Ya, redaksinya benar nggak ya? Kita tanya Ustaz dulu, karena mereka terburu mati loh. Ngatur dulu. Jadi sekarang aku berharap kepadamu agar kau terima alasanku ini. Ya, kenapa aku terjerumus? Karena aku tertipu dengan sifat yang begitu menutupi hamba-hambamu ya, yang terjerumus di dalam dosa. Allah tutupi ini. Ya, kalau dunia ini semuanya aib kita dibuka, nggak ada orang mau keluar. Jadi kita nggak bisa keluar nih. Kenapa keluar? Orang tahu aib kita. Jadi semuanya bermumpet di kamar, di rumah aja. Ada bapaknya, ibunya panggil, nah keluar karena ada yang udah makan, kita udah siapin. Enggak keluar, tapi tidur dulu, kita udah makan. Dia nggak mau ketemu orang tuanya, nggak mau ketemu. Takut pas orang tuanya lihat, ya orangnya anak dosanya banyak bener. Ya, Allah tutupi. Nggak ada tandanya tukang maksiat. Ada nggak? Bukan di titik dua sini. Apalagi baru 6. Terus mana tadi? Ya, fa'in lam takbal uzri, jika kau tidak terima uzur dulu, ya, fala kauli uzni, ya. Maka apa kalau bahasa kita betapa panjangnya gitu ya, betapa masa yang panjang
kesedihan aku. Oh, kemungkinan abadi kesedihan aku. Nanti disiksa yaumul qiyamah. Ya, neraka jahanam betapa panjang kesedihan aku. Kalau kau tidak terima alasanku ini sehingga kau memaafkan aku, betapa masa yang panjang. Ya, kesedihan aku. Itu maksudnya tadi. Apa tadi kalimatnya? Wa in lam taqbal udri bahwa tulah ya bala tulah hudni bil azabi, betapa masa yang panjang kesedihanku di dalam siksa ya Allah. Hebat benar. Kalau ada hamba seperti itu, wallahu a'lam masih ada orang seperti ini. Ustaz gimana? Ente mana ya? Apa bedanya? Mana lagi bacain kitab baru? Bisa maksiat itu pagi-pagi kita keluar ngapain? Kepentingan apa ini? Orang hari libur kerja kagak, dagang lagi bertutup hari minggu misalkan, kau keluar hari aja ya. Itu tidak pekerjaan kita. Susah, keinginan maksiat itu susah dicegah. Makanya minta tolong kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sibukkan dengan ibadah baru selamat. Terus inlam tarhamni. Jadi betapa panjangnya masa kesedihanku di dalam siksa jika kamu tidak menasihani aku. Kalau tak kau berikan rahmat kepada aku, beri ampun kepada aku, saya betapa panjangnya kesedihan aku di dalam siksa. Pada masa kata, kalau orang yang bermunajat itu berhenti, ya tidak berbicara lagi, ya dia selesai itu. Ya jika kau apa tadi kalimat terakhirnya, ya in lam tarhamni, gitu ya terakhir kalimatnya. Jika kau tidak memberikan rahmat kasih sayang kepada aku, ya, saya akan masa yang panjang kesedihanku di dalam siksa. Oleh karena itu kasihani aku ya Allah. Selesai itu yang munajatnya berhenti. Ya. Pada masa kata siapa nih? Kata yang lewat tuh si Mansur ya. Mansur bin Ammar. Ya. Pada masa kala berhenti si orang yang bermunajat tadi qara'tu alaihi ayatan min kitabillah ta'ala. Aku membaca satu surah, satu ayat dari surah yang ada di dalam Al-Quran, ya, min kitabillah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa